Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar keluarga muslim yang ada di Oman, di Muscat, yang semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kebaikan, Allah berikan kepada kita persaudaraan. Karena sesungguhnya mendapatkan pekerjaan itu merupakan sebuah kenikmatan, tetapi mendapatkan di tempat kita bekerja, mendapatkan keluarga yang saling menguatkan itu merupakan karunia dan anugerah. Tentunya saya senang sekali dan saya selalu juga berdoa semoga setiap keluarga muslim yang ada di Oman senantiasa tetap bersaudara. Jangan menjadikan fikih itu menjadi alasan kita untuk saling bermusuhan dan bertikai antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita, dan supaya kita harus memahami tidak ada yang membuat kita saling memusuhi kecuali adalah setan, dan jangan menjadi setan dalam bentuk manusia. Kita tentunya harus memahami kalau setan menghadirkan 100 alasan untuk membenci saudara muslim, kita harus menghadirkan 101 alasan untuk tetap bersama dan tetap bersaudara. Saya senantiasa mendoakan semoga setiap keluarga muslim di Oman mereka saling bersaudara. Saya juga ingin menyapa kepada Pak Irsyad, menyapa pula kepada Pak Ihsan, menyapa pula kepada Pak Friza, ada Kapten Yuda, ada Pak Ruli ya, yang tidak mampu saya sebutkan semuanya satu persatu. Semoga senantiasa dipanjangkan umur dalam taat, dipanjangkan umur di dalam ibadah, dan semakin kita kental persaudaraan kita di tempat negeri seberang yang jauh. Semoga Allah mudahkan kita di dalam kebaikan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita menata hati kita untuk bersyukur kepada Allah. Kita menata bagaimana syukur kita harus betul-betul dilapangkan, sabar kita harus didalamkan, dan ridho kita harus betul-betul diluaskan di dalam perjalanan hidup kita. Sesungguhnya bersyukur itu merupakan sebuah kualitas di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya syukur itu memberikan kepada kita kebaikan di dalam hidup. Siapapun yang dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya 3 perkara yang Allah tidak berikan kecuali kepada mereka yang beriman dan menata hatinya dengan kesyukuran. Allah memberikan kepadanya kelapangan. Allah memberikan yang kedua ketenangan, dan Allah memberikan yang ketiga keberkahan. Makanya kalau kita sudah dilapangkan hatinya oleh Allah, tidak ada satupun yang membuat kita kecewa. Tidak ada satupun yang bisa merebut senyuman, keridhaan pada hati dan kehidupan kita kalau hati kita sudah dilapangkan. Allah itu kalau cinta kepada kita, Allah melapangkan dada kita. Allah itu kalau cinta, terkadang orang yang Allah cintai ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi kalau orang itu dicintai, pasti dilapangkan dadanya oleh Allah. Makanya kita mendapatkan di awal surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Karena masalah dalam hidup, problematika yang hadir pada teras kehidupan kita itu tidak ada yang bisa membuat kita mendapatkan banyak hal dari masalah selama kita dilapangkan dadanya oleh Allah. Yang kedua, Allah tenangkan, dan ketenangan itu hak prerogatifnya Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Yang kaya belum tentu dia tenang, yang miskin juga belum tentu dia gusar. Yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Tetapi kalau orangnya dicintai oleh Allah, Allah tenangkan. Karena ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Dia mungkin sedih, tapi kesedihannya tidak mendominasi. Dan tidak ada satupun perkara yang menjadikan depresi dan pula frustasi. Makanya Allah menyampaikan, Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu menurunkan ketenangan kepada orang yang beriman. Dan ini hanya dirasakan sama orang yang dipilih oleh Allah di dalam kebaikan. Allah tenangkan hatinya, Allah lapangkan, Allah tenangkan hatinya, Allah lapangkan jiwanya. Yang ketiga, Allah memberikan kepadanya kehidupan yang berkah. Hidup yang berkah itu setiap perkara apapun yang dia temukan dan apapun yang dihadapi, maka pasti dia akan mendapatkan keberkahan ketika setiap perkara mendekatkan dia kepada Allah. Dia mendapatkan nikmat, mendekat kepada Allah, mendapatkan musibah, mendekat kepada Allah, mendapatkan pekerjaan, mendekat kepada Allah. Inilah yang disebut dengan keberkahan. Setiap orang yang mereka itu telah berkah, maka dia mendekat kepada pemilik kekuatan, dan pemilik kekuatan itu semata-mata adalah Allah. Inilah 3 perkara yang kita dapatkan kalau kita menjadi hamba yang beriman. Ini berbeda dengan konsep materialisme. Konsep materialisme itu puncaknya apa? Kekayaan,
kemewahan, dan kekuasaan. Itu puncaknya dari kehidupan materialisme. Padahal tiga ini tidak ada limitnya. Orang itu kalau kaya, di atasnya ada orang yang kaya. Orang itu kalau sudah mewah, di atasnya ada orang yang lebih mewah. Dan kalaupun ada orang yang berkuasa, di atasnya ada yang lebih berkuasa lagi. Makanya bukan itu yang Allah berikan. Ketika Allah mentreatment orang yang bersyukur itu ditreatment bagaimana dia tenang, lapang, dan berkah. Semoga kita mendapatkan tiga itu di balik setiap kesyukuran kita di dalam perjalanan hidup. Amin insyaallah. Semua keluarga besar yang ada di Oman, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tentunya paham bahwasanya Ramadan itu disyariatkan di dalam kehidupan kita bukan hanya memantaskan kita untuk mendapatkan rahmat supaya kelak kita dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Tetapi termasuk salah satu tujuan disyariatkannya Ramadan di dalam kehidupan kita, yaitu adalah supaya kita mendapatkan step yang sangat lapang sekali supaya kita bisa diampuni oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dan ampunan Allah itu sangatlah terasa sekali ketika di bulan Ramadan. Karena tidak ada grasi yang paling besar Allah berikan kepada manusia kecuali Allah berikan ketika di bulan Ramadan terbentang waktunya begitu panjang. Antara tanggal 1 sampai tanggal 29 ataupun 30. Sepanjang waktu itu Allah betul-betul memberikan grasi dan pengampunan jauh lebih besar daripada ampunan yang Allah berikan kepada manusia sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Analoginya sangat sederhana sekali. Bahwasanya kita tentunya paham negeri kita tercinta Republik Indonesia tentunya memiliki satu bulan yang memiliki histori yang sangat kuat. Bulan itu adalah bulan Agustus. Bulan Agustus bukan hanya banyak upacara dan bukan hanya ada karnaval dan parade yang dilakukan instansi dan kantor. Tapi bulan Agustus juga menjadi sebuah kabar gembira dan musim semi bagi narapidana. Narapidana itu kalau di bulan Agustus mendapatkan grasi dan mendapatkan amnesti. Kenapa mereka mendapatkan grasi pada bulan Agustus bukan bulan Januari, bukan Februari? Karena bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan, historinya sangat kuat, sehingga narapidana di Cipinang, Nusa Kambangan pun mereka mendapatkan grasi. Itulah analogi yang sangat sederhana. Bahwasanya kehidupan kita di bulan Ramadan itu salah satunya adalah kita itu ingin mendapatkan grasi dan ingin mendapatkan amnesti atas segala dosa dan atas segala kemaksiatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya bulan ini adalah bulan ketika kita hari ini diberikan oleh Allah ampunan yang begitu besar kepada hamba yang layak mendapatkan ampunan. Makanya kenapa dinamakan bulan puasa itu bulan Ramadan? Diambil dari akar kata romdo, kata Imam Syaukani. Romdo itu artinya padang pasir yang begitu terik. Padang pasir yang begitu terik ini, kenapa dijadikan bulan Ramadan itu panas dan teriknya matahari itu lebih membakar? Karena ada dua. Dijadikan matahari lebih terik daripada biasanya karena Allah ingin menguji orang beriman. Dikeringkan tenggorokannya, dikosongkan lambungnya. Supaya semakin dia kering tenggorokannya dan semakin kosong lambungnya, maka sesungguhnya pahalanya semakin besar. Dan kenapa dijadikan terik matahari itu lebih membakar di bulan Ramadan? Karena Allah ingin memaksimalkan pembakaran dosa dan pembakaran maksiat manusia ketika mereka betul-betul melalui puasa. Imanan wahtisaban, untuk mengharapkan keimanan dan mengharapkan pahala dan rahmat di sisi Allah. Itu menunjukkan kepada kita Ramadan dan pengampunan itu sesuatu yang berkaitan kuat sekali. Itu pula yang menjadikan kita memahami bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apa yang harus beliau ucapkan kalau beliau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka jawaban Nabi bukan jawaban banyak takbir, banyak tasbih, enggak. Jawaban Nabi adalah engkau fakuli. Maka engkau katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha pemaaf, mencintai permaafan, dan sesungguhnya ampunilah kami. Itu ternyata menunjukkan kepada kita, bahkan zikir yang paling utama ketika kita di bulan Ramadan pun, itu adalah zikir ketika kita memohon ampunan, untuk menunjukkan kepada kita, betapa besarnya ampunan yang Allah tebarkan ketika di bulan Ramadan. Allah itu Ghafar, dan Ghafarnya Allah lebih besar di bulan Ramadan. Allah itu Ghafur, Maha Pengampun,
Dan ampunan sifat ghafurnya Allah lebih berlipat-lipat ketika di bulan Ramadan. Allah itu tawab, dan tawabnya Allah itu jauh berlapis-lapis ketika di bulan Ramadan. Untuk memberikan arti kepada kita, Ramadan itu adalah waktu kasih sayang Allah ketika Allah banyak membebaskan manusia dari ancaman neraka. Itu yang kita harus pahami tentang Ramadan itu. Makanya akhirnya kalau ada orang ketika di bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan padahal Allah sedang melapis-lapisi sifat ghafurnya, sifat ghafarnya, maka ini termasuk orang yang celaka di hadapan Allah. Makanya di dalam salah satu riwayat yang sahih, Nabi pernah memasuki Masjid Nabawi, lalu Nabi naik di setiap tangganya sembari Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sampai para sahabat itu kaget dan bertanya, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yang aku aminkan doanya malaikat Jibril. Apa doanya malaikat Jibril ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan doanya malaikat Jibril itu ada 3 kecelakaan dan aku aminkan. 3 orang yang celaka, versinya malaikat Jibril. Siapa 3 orang yang celaka itu? Maka kata Rasulullah yang pertama, malaikat Jibril berdoa. Ragima'an, rugi sekali dan celaka sekali. Man adroka abawahi indal kibari au ihdahuma falam yadkhulil jannah. Maka yang pertama, celaka sekali apabila ada seorang anak mendapati orang tuanya atau salah satu di antara keduanya berusia renta. Tapi anaknya itu tidak bisa masuk surga, itu berarti anak itu sangat-sangatlah luar biasa keterlaluan. Karena apa? Menjumpai dan mendapati orang tua ketika berusia lanjut. Itu merupakan shortcut menuju kepada surga. Dan itu merupakan jalan sepintas-pintasnya menuju surga. Nah, kita harus paham ini. Kali kalau ada di antara bapak dan semua keluarga di Oman ini, kalau masih punya orang tua dan berusia lanjut, itu sebenarnya merupakan core, itu merupakan intinya kita untuk bisa memasuki surganya Allah di pintu tengahnya surga. Ini yang pertama. Lalu Nabi mengatakan amin, iya celaka, rugi umatku kalau mereka mendapati orang tuanya berusia lanjut tetapi tidak bisa masuk surga. Yang kedua, kata malaikat Jibril, ragima'an man dakhala alaihi Ramadan summa in salakha falam yughfar lahu. Celaka sekali wahai Muhammad kalau ada di antara umatmu mendapati Ramadan lalu Ramadan itu selesai tetapi tidak diampuni oleh Allah. Ya, ragima'an fun. Man dakhala alaihi Ramadan summa in salakha falam yughfar lahu. Yang kedua, celaka sekali umatmu ketika di bulan Ramadan Allah sedang betul-betul sangat pemurah dalam ampunannya, tapi ada di antara umatmu kok bisa sampai ketika Allah sedang sangat pemurah di dalam ampunan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan ketika Ramadan selesai. Ini berarti celaka sekali. Dan Nabi menyatakan persetujuan dengan mengatakan amin. Dan yang ketiga adalah Nabi mengatakan, malaikat Jibril berkata, celaka sekali yang disebutkan namamu tetapi tidak bersolawat kepadamu. Ragima'an man dzukirta indahu falam yusolli alaika. Kita tentunya menyoroti nomor 2. Bahwasanya yang kita jumpai adalah kecelakaan itu bukanlah orang yang buntung di dalam bisnis. Celaka itu bukan orang yang ditusuk di pinggir jalan. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata orang yang celaka itu adalah orang yang ketika mereka mendapati prime time di bulan Ramadan, ketika Allah begitu sangat pemurah dan banyak sekali memberikan lapisan-lapisan ampunan dan grasi kepada manusia, tetapi manusia yang diberikan kesempatan di bulan Ramadan itu tidak bisa. Dia tidak bisa untuk mendapatkan ampunan itu. Berarti ini merupakan kategori orang yang celaka sekali di hadapan Allah. Dan ini yang paling kita khawatirkan. Bahwasanya kita tidak tahu Ramadan itu adalah menjemput rahmat sekaligus mendatangi ampunan. Ini dua-duanya tidak bisa terpisahkan. Makanya ketika kita tahu bahwasanya Ramadan itu identik dengan ampunan yang begitu besar dalam kehidupan, maka kita wajib bertanya, kalau ada orang kalau sampai tidak diampuni itu kan berarti ada banyak masalah. Ya, misalkan kita mengambil dalam perspektif hukum. Kalau ada satu narapidana kok tidak mendapatkan grasi di bulan Agustus, ada 2 kemungkinan. Satu, karena kriminalitasnya itu sangat luar biasa parah.
Mungkin dia kriminalnya itu sangatlah dalam sekali. Mungkin dia membunuh 10 orang. Sehingga akhirnya tingkat kejahatan yang begitu luar biasa, extraordinary, menjadikan dia dicoret untuk tidak mendapatkan gerasi. Karena tingkat kejahatannya itu sudah melampaui batas. Atau yang kedua, bisa jadi ketika selama Ramadan itu, selama dia itu di penjara selama 1 tahun, dia melakukan tindakan tidak baik. Selama setahun dia mungkin bertengkar, tawuran, berkelakuan tidak baik, dan akhirnya namanya dicoret dari list nama untuk tidak mendapatkan gerasi pada waktu di bulan Agustus. Itu biasanya dari perspektif hukum, dari narapidana yang tidak mendapatkan gerasi. Maka sama pula, bahwasanya ketika ada orang di bulan Ramadan, kok sampai dia celaka tidak mendapatkan ampunan, itu banyak sebab. Bisa jadi dia terlalu banyak melakukan maksiat dan kemaksiatan yang dilakukan di bulan Ramadan itu bisa jadi sama dengan maksiat yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Atau bisa jadi kemaksiatan yang dilakukan olehnya ketika di bulan Ramadan itu terkadang malah lebih besar dan lebih banyak dilakukan di bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lainnya. Orang semacam ini tentunya tidak akan mendapatkan ampunan. Karena apa? Tingkat kejahatan dia kepada Allah terlalu besar dan terlalu extraordinary sehingga akhirnya tidak mendapatkan ampunan. Ya. Karena kalau mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah Ramadan itu setan dibelenggu? Betul. Memang sesungguhnya setan itu dibelenggu, tapi yang dibelenggu itu setan dari jin. Setan dari manusia itu tidak dibelenggu. Dan setan kan ada 2, minal jinnati wan nas, dari jin dan kalangan manusia. Maka akhirnya kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau ada orang ketika mereka bermaksiat di bulan Ramadan, maka itu menyingkap tentang tabir dirinya. Berarti dialah setan selama ini. Ya, bisa jadi tingkat kejahatan dia sebagai setan manusia itu lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan setan jin ketika menyesatkannya. Jadi kalau ada orang kok berzina, ada orang untuk bilang mindalik ya berzina, minum khamr, pakai narkoba di bulan Ramadan, berarti fix dan confirm dia, berarti dialah setannya. Dan inilah yang menjadikan tidak akan mendapatkan ampunan orang-orang yang mereka melampaui batas ketika dia berada di dalam bulan Ramadan. Kalau dia berada di bulan Ramadan, tingkat kejahatan dari kemaksiatan, deretan dosa yang dia lakukan itu masih begitu banyak, berarti dialah setannya. Dan inilah orang yang sejatinya mungkin tidak akan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua, bisa jadi karena orang itu tidak tahu bagaimana cara menjemput ampunan. Ya. Padahal ampunan itu merupakan perkara yang juga harus dijemput dengan ilmu. Karena agama ini semuanya terjelaskan dan tergambarkan serta terdeskripsikan semuanya itu dengan ilmu. Dan bisa jadi dia tidak tahu ilmunya bagaimana menjemput ampunan ketika dia melewati puasa. Padahal bagaimanapun menjemput ampunan itu perlu ilmu. Dan kita harus paham, kebutuhan kita kepada ampunan itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada apapun. Hajat kita kepada ampunan itu lebih besar daripada hajat kita kepada tarikan nafas. Hajat kita kepada ampunan itu lebih besar daripada hajat kita kepada nafas. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita ini sudah tidak lagi butuh alpat, kita tidak butuh lagi sertifikat dan BPKB. Nafas pun sudah kita tidak butuh, tapi kita butuh ampunan. Makanya tidaklah orang yang hidup ketika mendatangi temannya dan sahabatnya yang meninggal dunia kecuali tidak ada hadiah terbaik untuk orang yang meninggal dunia kecuali kita memintakan ampunan untuknya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan itu berdampak besar kepada mayit ketika dia dimintakan ampunan sama orang-orang yang hidup kepadanya. Itu menunjukkan bahwasanya hajatnya orang beriman kepada ampunan itu besar. Hajatnya orang beriman kepada ampunan itu besar. Itu pula yang mendapatkan, itu pula yang menjadikan kita juga harus paham dari sejarah, dari histori. Nabi Adam itu ketika dikeluarkan dari surga, kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam seiring ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia itu kalimat tentang masalah ampunan. Makanya kan kita mendapati di awal-awal surat Al-Baqarah, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi.
Fatalaqa Adam min Rabbi. Nabi Adam menerima sebuah kalimat dari Rabb-nya. Dari kalimat itulah fatalaqa Adam min Rabbi, dari kalimat itulah Allah mengampuni Nabi Adam. Kalimat apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan diterima Nabi Adam? Yaitu adalah doa yang sangat kita hafal. Yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa adalah meminta ampunan. Dan itulah yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam seiring ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga ketika menuju kepada dunia. Yaitu tentang permohonan ampunan. Karena pada dasarnya kita itu sangat membutuhkan ampunan. Inti kehidupan itu sederhana. Inti kehidupan itu kalau kita diampuni. Jadi inti kehidupan orang beriman itu bagaimana kita diampuni dosa-dosa kita. Karena yang membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan itu kalau kita punya dosa kepada Rabb. Makanya akhirnya kondisi hidup di dunia tidak nyaman, ketika di akhirat menjadi lebih tidak nyaman. Kenapa? Karena kita berbuat dosa. Sambilkan analogi. Bapak-bapak di Oman, kalau punya salah dengan orang dan tidak meminta maaf dan belum dimaafkan dengan kelapangan, kita kemana-mana itu jadi tidak nyaman ketemu dengan dirinya. Kalau ada acara, kita akan menghindar. Kalau ketemuan di tempat perbelanjaan, kita akan menyelinap supaya tidak berjumpa face to face dengannya. Kenapa? Kondisinya menjadi tidak nyaman. Rumah itu menjadi tidak nyaman. Kapan? Kalau ada pasangan berbuat salah dan pasangan yang satunya belum memaafkan. Itu jadi nggak nyaman. Mau di depan ketemu nggak enak, di belakang ketemu nggak enak, di dapur ketemu nggak enak. Kenapa? Kesalahannya belum termaafkan. Itu pula yang menjadikan kita paham, butuhnya kita kepada ampunan itu gede. Karena itulah yang menjadi sumber ketenangan dalam hidup. Karena apa? Yang menjadikan hidup kita berat karena dosa, yang menjadikan hidup ringan ketika dosa dimaafkan. Yang menjadikan orang mendapatkan rahmat itu adalah diampuni, yang menjadikan orang susah mendapatkan rahmat karena dosanya tidak. Karena dosanya belum dimaafkan dan belum diampuni oleh Allah. Ya. Sehingga akhirnya Ramadan ini adalah momentum terbaik. Bahwasanya Ramadan itu merupakan momentum terbaik kita untuk menjemput bagaimana ampunan. Makanya karena Allah betul-betul memberikan gerasinya yang begitu besar ketika di bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Selain dari memperbanyak ketaatan, ya, yang mana ketaatan itu kita niatkan untuk menjemput ampunan kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus paham ilmunya. Karena apa? Karena menjemput ampunan itu ada patternnya, ada pola ilmunya yang harus kita paham. Bukankah kita kalau menenangkan istri ada ilmunya dan kita tahu celahnya bagaimana melembutkan istri kita? Misalkan istri kita orangnya suka quality time, ya sudah, kita ajak dia keluar untuk makan gitu supaya menenangkan dan melembutkan hatinya. Kalau suami marah, ada polanya dan ada celah yang kita harus mengerti supaya dia memaafkan kita. Dan ketika anak tantrum, kita juga tahu bagaimana cara menenangkan anak yang tantrum. Semuanya itu menggambarkan kepada kita bahwasanya supaya kita menjadi orang yang dimaafkan itu ada polanya. Ya betul-betul menampakkan penyesalan, menyampaikan komitmen supaya kita tidak mengulang kembali dosa yang maksiat yang kita kerjakan. Itu merupakan bagian dari cara kita untuk menjemput ampunan atau menjemput permaafan. Ini pula yang menjadikan kita, karena kita berhajat besar kepada ampunan, dan ampunan ini merupakan perkara yang paling bisa kita lakukan. Kata Ibnu Rajab, kalau kamu tidak bisa mengungguli orang berilmu dengan ilmunya, kamu tidak bisa melampaui orang dermawan dengan kedermawanannya, maka dekatilah keutamaan mereka dengan kita beristighfar dan bertobat. Karena apa? Sekalinya kita bertobat dan diampuni, sekalinya itu kita mendekati keutamaan orang yang tadi kita sebutkan. Jadi intinya hidup itu apa? Kamu dimaafkan sama Allah. Intinya hidup itu apa? Saya dimaafkan sama Allah. Itu intinya hidup. Bahkan salah satu di antara fungsinya kita punya anak dan mendidik anak itu apa? Supaya anak itu solih, supaya mereka terus mendoakan kita. Supaya kita diampuni oleh Allah. Ya. Nah inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini. Saya ingin menyampaikan
bahwasanya di antara hal-hal yang kita lakukan ketika kita di bulan Ramadan, maka tentunya bahwasanya kenapa kita mempertebal ketaatan kita di bulan Ramadan, salah satunya untuk kita supaya bisa menjemput ampunan. Karena apa? Ketaatan itu merupakan perkara yang bisa menjadi salah satu sebab bagaimana Allah mengampuni kita. Ketika kita membujuk kepada Allah dengan amalan ketaatan maksimal yang kita lakukan di bulan prime time ini, supaya kita mendapatkan ampunan. Kita mempertebal istighfar kita setiap waktunya supaya kita menjadi orang yang dimaafkan oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Tapi ada satu juga yang harus kita lakukan. Apa yang juga perlu kita lakukan supaya kita menjadi hamba yang mudah dimaafkan oleh Allah? Maka salah satunya adalah salah satu perkara yang harus kita lakukan supaya Allah mudah memaafkan kita dan memberikan gerasi dan amnesti terhadap kemaksiatan dan kejahatan yang pernah kita lakukan, maka sesungguhnya salah satu yang dilakukan untuk memantaskan diri kita supaya kita mendapatkan ampunan itu adalah kita harus banyak memaafkan orang atas kesalahan mereka, karena sesungguhnya orang yang memaafkan akan menjadi sebab dia mudah dimaafkan sama Allah. Ada satu ayat yang sangat indah. Ayat ini saya perlu terangkan sedikit ya, karena waktu saya terbatas cuma 30 menit. Saya ingin menerangkan surat An-Nur ayat yang ke-22. Allah berfirman pada ayat ini, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَيُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 22, ada satu ayat yang patut menjadi sebuah insight, menjadi sebuah perenungan, dan kita mengambil insight yang luar biasa. Allah menyampaikan pada ayat ini adalah, tidaklah layak orang yang memiliki kelebihan ataupun kelapangan harta. Mereka bersumpah untuk tidak memberikan hartanya kepada kalangan fakir miskin, dari kalangan muhajirin dan orang-orang yang di jalan Allah. Waliyafu waliyasfahu, hendaklah dia memaafkan dan hendaklah dia berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak senang kalau Allah itu mengampuni dirimu? Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini Pak turun kepada seorang sahabat besar, Abu Bakar. Abu Bakar ini dalam satu kisah yang menjadi asbabun nuzul tentang turunnya ayat ini, Abu Bakar ini pernah memiliki sebuah kisah pilu, Pak. Beliau punya kerabat namanya Mistah bin Usasah. Nah, kerabatnya ini merupakan kerabat yang miskin dan mendapatkan tunjangan tiap bulan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi ketika terjadi fitnah kepada Ibunda Aisyah, ketika Ibunda Aisyah difitnah oleh orang munafik Abdullah bin Ubay, dan Abdullah bin Ubay memfitnah Ibunda Aisyah itu berzina, maka termasuk yang membesarkan berita itu, tagline Aisyah berzina, itu yang salah satunya membesarkan itu Mistah bin Usasah. Saat itu Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Maka termasuk yang membuat tagline bahwasanya Ibunda Aisyah itu berzina dan ikut tergelincir dengan narasi yang disampaikan tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay, itu adalah Mistah bin Usasah. Dan Mistah bin Usasah termasuk yang mengatakan bahwasanya Aisyah itu berzina dengan Sofwan bin Mu'attal ketika pernah ketinggalan pada rombongan Nabi ketika mencari kalung. Maka ketika Mistah bin Usasah lalu ketahuan bahwasanya dia menuduh Aisyah berzina dan Allah menurunkan surat An-Nur dari ayat 11 sampai ayat 24 untuk membersihkan dan mensucikan kedudukan Aisyah bahwasanya Aisyah sama sekali tidak berzina. Maka terungkap dan tersingkaplah siapa yang ikut-ikutan menuduh Ibunda Aisyah berzina. Termasuk salah satunya itu Mistah bin Usasah. Kerabatnya Abu Bakar dan orang yang mendapatkan tunjangan dari Abu Bakar tiap bulan karena kemiskinannya. Yang notabene harusnya dia itu memberikan pembelaan kepada saudara mereka, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Abu Bakar itu mendapati bahwasanya Mistah bin Usasah ini termasuk yang ikut memfitnah Ibunda Aisyah berzina, maka pada saat itulah
Abu Bakar sangat kecewa. Bagaimanapun beliau seorang laki-laki biasa. Beliau kecewa dan beliau bersumpah. Demi Allah, wahai Mistah, aku tidak akan pernah lagi memberikan infak dan tunjangan kepada keluargamu setelah apa yang kamu lakukan kepada keluargaku dan apa yang kamu tuduhkan kepada Aisyah. Sumpahnya Abu Bakar melesat hingga langit yang ketujuh. Lalu Allah turunkan ini. Wala ya'tali ulil fadli minkum wasa'ah. Ya, Allah menegur. Ini menunjukkan bahwasanya ada jutaan, ada miliaran manusia di atas muka bumi. Tapi termasuk di antara limited person yang sangat direspon setiap ucapannya itu ucapan Abu Bakar. Maka Allah itu langsung memberikan ayat untuk memberikan respon atas ucapan sumpahnya Abu Bakar. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Abu Bakar? Wala ya'tali ulul fadli minkum. Tidak sepantasnya orang yang memiliki harta dan kelapangan dalam masalah harta, mereka bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dia bersumpah untuk tidak lagi memberikan tunjangan dan infaknya kepada kerabatnya dari kalangan miskin, dari kalangan muhajirin di jalan Allah. Lalu Allah menegur sumpahnya Abu Bakar. Lalu Allah menyampaikan sebuah kata-kata yang lembut. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah engkau, wahai Abu Bakar, engkau memaafkan dan hendaklah engkau itu berlapang dada. Lalu kalimat setelahnya itu begitu sejuk terasa. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak senang dimaafkan oleh Allah? Apakah kamu tidak senang diampuni oleh Allah kalau kamu memaafkan orang? Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini, Masya Allah ya, negur Abu Bakar tanpa menyebut nama Abu Bakar. Karena saking begitu lembutnya Allah kalau mengingatkan manusia. Padahal Allah punya hak untuk menyebutkan nama Abu Bakar di dalam ayat ini. Allah tidak menyebutkan nama dari Abu Bakar. Allah tidak menyebutkan nama dari Abu Bakar. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita. Ternyata ada salah satu part yang apabila kita merenungkan, part ini itu terasa menenangkan betul. Jadi Allah itu mengatakan di tengah ayatnya, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Dan sebelum Allah menyampaikan tentang itu, Allah menyampaikan kalimat sebelumnya, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kamu memberi maaf, berlapang dada. Bukankah kamu senang kalau kamu juga dimaafkan sama Allah? Disinilah kita mendapati seakan-akan ayat itu kayak ucapan seorang bapak dan ibu yang ketika kita salah, kita diusap kepalanya gitu, lalu kita dikatakan udahlah nak, sabar, maafkan dia. Nanti banyak orang yang nanti Allah memaafkan dirimu. Gitu. Ini ayat itu menenangkan betul. Tapi dari sinilah kita akhirnya paham salah satu di antara perkara untuk memantaskan kita menjemput ampunan. Karena Ramadan dan ampunan itu tidak terpisahkan. Menjemput ampunan dalam kehidupan kita di hadapan Allah itu apa? Ketika kita belajar untuk memaafkan. Karena menyimpan kebencian dan dendam itu buruk. Dan menyimpan nama untuk kita berikan dendam ke somat kita itu berat. Head is heavy. Head is heavy. Ya. Karena sesungguhnya membenci itu perkara berat. Karena ketika hati itu sudah membenci, pikiran sudah dendam, maka yang dipompa oleh hati dan pikiran itu sesuatu yang berat sekali, ekstra kuat, ekstranya itu ekstra berat sekali. Dan berdampak kepada seluruh kesehatan kita. Makanya saya pernah ngobrol dan dialog dengan seorang dokter, saya tanya, apa pola pikir yang sangat rentan mendatangkan banyak penyakit? Beliau menjawab, dendam Ustaz. Dendam ini berbahaya. Dendam itu sangatlah berbahaya. Sehingga akhirnya pada ayat inilah kita paham kenapa narasi kita itu selalu mengkondisikan setiap orang beriman untuk memaafkan. Bahkan nama salah satu pintunya surga itu pintu memaafkan, Pak. Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu ridho, pintu tobat, pintu memaafkan. Kenapa ada pintu memaafkan?
Karena memaafkan itu dampaknya besar pada kehidupan akhirat kita dan dampaknya besar pada kehidupan dunia kita. Itu memaafkan. Karena ketika kita sudah mengeluarkan nama dari hati kita, lalu nama itu kita letakkan di luar, lalu kita memaafkannya, itu amalan besar itu. Amalan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ya. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Asy-Syura ayat 40, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapapun yang dia memaafkan setelah dia tersakiti, lalu dia tetap berbuat baik kembali setelah dia tersakiti, nanti pahalanya diberikan oleh Allah secara langsung dan tidak diwakilkan oleh para malaikat. Allah yang memberikan pahalanya langsung. Saking istimewanya pahala ketika kita belajar memaafkan orang lain disebabkan karena Allah semata. Inilah perkara yang kita harus mengerti. Makanya kalau ada di antara manusia ketika Ramadan masih menyimpan dendam, maka tertahannya ampunan itu ya karena dendam yang kita miliki. Makanya dalam riwayat yang lain kita juga mendapati ada sebuah riwayat. Tuftahu abwabul jannah yaumul isnin wa yaumul khamis. Pintunya surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Itu pintunya surga dibuka. Allah mengampuni setiap manusia selama dia tidak berbuat syirik, yang pertama. Yang kedua, selama tidak ada pertikaian dan permusuhan di antara kedua orang. Walam yakun bainahu wa bainahu syahna. Kalau tidak ada pertikaian dan permusuhan di antara dua orang, dia mendapatkan ampunan selama dia juga tidak berbuat syirik. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, "Ungduru hadaini hatta yastaliha." Tangguhkanlah ampunan kepada dua orang ini sampai mereka berdamai kembali. Dan itu diulang oleh Allah 3 kali di dalam hadisnya. Kenapa? Karena orang yang masih menyimpan kebencian, orang yang masih menyimpan dendam, itu menjadi salah satu sebab yang paling kita khawatirkan. Menjadikan kita akan begitu sulit mendapatkan ampunan kalau kita tidak gampang memaafkan orang lain. Makanya, maaf ini waktu saya cuma 30 menit sudah habis, saya singkatkan saja. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Islam itu bukan hanya masalah fikih ibadah makhdhuh. Tapi Islam itu kualitas kehidupan. Dan kualitas kehidupan itu salah satunya adalah ketika kita berdamai dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Ketika ada orang yang pernah menyakiti kita, lalu kita tidak menyimpan namanya di dalam hati untuk kita benci di sepanjang sisa hidup, kecuali kita membaca kembali apa yang Allah sampaikan. Wal ya'fu wal yasfahu. Berikan maaf dan berlapang dada. Itulah yang nanti menjadikan Allah mudah mengampuni. Kadang-kadang manusia itu tidak mendapatkan ampunan bukan karena Allah pelit memberikan ampunan kepadanya, tapi karena mungkin dia pelit memberikan maaf kepada orang yang ada di sekitarnya. Inilah yang menjadikan kita memahami Ramadan itu harus menjadikan kita memiliki manajemen tentang hati kita. Karena ampunan itu akan mudah turun pada teras kehidupan kita dan turun pada bilik hati kita itu kalau kita sudah belajar memaafkan. Siapa orang yang paling berat kita maafkan dalam kehidupan kita? 1, orang tua kita atas segala keterbatasan. 2, pasangan hidup kita. If you don't accept my worst, you don't deserve my best. Kalau kita tidak siap, kalau kamu tidak mau untuk menerima kekurangan, kamu tidak akan layak untuk mendapatkan kelebihan dan keistimewaannya. Dan orang yang paling berat untuk kita maafkan di dalam perjalanan hidup kita itu yang kedua adalah pasangan hidup kita. Pernikahan itu seni memaafkan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 237 Allah menyampaikan tentang tolak, di tengah-tengahnya Allah menyampaikan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan memaafkan itu mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Kenapa di ayat itu Allah menjelaskan tentang tolak, di tengah-tengahnya Allah menjelaskan tentang memberi maaf? Karena tidak ada obat dari kekecewaan yang dirasakan pada keluarga, kecuali obatnya ada dalam kata memaafkan. Dan yang ketiga, orang yang paling berat untuk kita maafkan dalam kehidupan itu siapa? Anak keturunan kita.
Dan yang keempat adalah orang yang paling banyak berinteraksi dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Qadarullah, waktunya sangat terbatas. Saya tidak bisa menjelaskan detail. Tapi saya berharap sekali di acara Family Camp ini yang diadakan oleh keluarga Muslim yang ada di Muscat, Oman. Dan di seluruh tempat yang lainnya di daerah Oman, di wilayah Oman. Kita belajar bahwasanya Ramadan itu adalah bulan ampunan. Ini bulan grasi, ini bulan amnesti. Salah satu di antara perkara penting untuk menjemput grasi dan menjemput ampunan. Belajarlah memaafkan. Ingatlah kebaikannya. Berusahalah untuk berdamai pada kekurangannya. Supaya orang pun mudah memaafkan kita. Dan yang paling kita butuhkan, Allah pun akan mudah menerima taubat kita. Semoga kita tidak menjalani Ramadan dengan hati yang terlalu berat di dalam bekerja ketika dia menyimpan nama di dalam dendam kesumat di sisa kehidupannya. Belajarlah untuk memaafkan. Saya tutup dengan apa yang tadi kita baca. Sembari kita merenungkan dan membayangkan bahwasanya Allah sedang betul-betul memeluk kita dan menyentuh kita langsung. Ketika Allah berfirman, "Falyafu walyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum." Hendaklah kamu berlapang dada. Hendaklah kamu memaafkan. Hendaklah kamu berlapang dada. Bukankah kamu juga senang ketika engkau diampuni oleh Allah? Lembut sekali ayat ini. Menyentuh hati kita. Mengingatkan kita. Hidup itu bukan tentang bagaimana kita menjadi keras. Dan bagaimana sikap kita bersikeras. Hidup itu terkadang melembut. Karena Allah semata yang menyuruh kita. Tidak ada yang berhak untuk menyuruh kita kecuali Allah. Semoga kepada setiap keluarga yang ada di Oman selalu diberikan keberkahan. Semoga saling memaafkan, menjaga persaudaraan. Semoga masalah fikih tidak menjadi sebab biang keladi untuk menjadikan kita saling bermusuhan. Kalau kita mendapati ada teman kita sering menjadikan alasan fikih untuk memusuhi kita, ya doakan sajalah. Semoga dia mendapatkan hidayah. Kalau ada di antara teman kita, yang mereka itu menjadikan masalah fikih untuk menjadi sebab mereka menghujat kita, bersyukur Pak. Kenapa? Setidaknya bukan setan memilih kita untuk menghujat, tapi setan memilih orang lain untuk menghujat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Semoga panjang umur dalam taat, panjang umur dalam ibadah. Keluarga besar di Oman, kita nantikan kehadirannya insya Allah di kantor besarnya Syamilah yang ada di daerah Bekasi. Kapan-kapan datang ke sini, kapan-kapan kita berjumpa, ngobrol seharian, sembari kita menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.